hal yang aku bangga adalah di mana walaupun aku punya gangguan jiwa, aku masih bisa berprestasi. Tapi tentunya aku tidak pernah bangga dengan ODGJ ku. Jadi ketika orang bangga kayak, this is Cegil, this is Cogil. Kayaknya mental-mental Gen Z yang sering diutarakan itu tuh kayaknya mental-mental kalangan menengah ke atas dan kota-kota besar gue rasa. Kenapa anak zaman sekarang usia 19 ya 17 tahun sampai 30 rentan mengeluhkan mental health dan depresi? Apakah karena mentalnya lemah? Kalau kamu melihat itu sebagai kelemahan, oke. Tapi kalau point of view-ku, itu karena terbukanya akses informasi. Di zaman dulu sebelum ada yang namanya internet, orang depresi itu bisa dianggap kerasukan, Mas. Pernah ngerasa hidup lo cuma songgok sampah dibanding sama para influencer di Instagram? Itu bukan perasaan lo aja. Dunia maya sudah berhasil mencuci otak generasi Z, bikin kita makin ngerasa nggak cukup baik. Kenapa bisa demikian? Karena logikanya kita sudah dibodohi habis-habisan sama media sosial. Kita diajarin buat nyari-nyari hal yang bikin kita makin insecure, kayak ngebandingin hidup sendiri sama highlight orang lain. Udah gitu, algoritma jahat itu juga sengaja nunjukin postingan-postingan yang bikin kita ketagihan. Jadi kita susah banget buat lepas dari jerat perbandingan yang gak ada titik. Hasilnya apa? Kesehatan mental kita jadi lancar. Yang pertama stres, terus depresi, dan gangguan makan jadi penyakit sehari-hari. Kita jadi barang penampilan, mencapai kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai. Padahal hidup itu nggak seindah feed di Instagram. Media sosial sudah berhasil membuat generasi Z menjadi generasi yang insecure dan mudah baper. Kita lagi diajak perang melawan diri sendiri, dan sayangnya, kita sering kalah. Selamat datang di My Voice Sentinel. Saya Yuda Pamungkas akan membawa Anda ke perpustakaan abadi ini. Pernah merasa dunia maya seperti punya kekuatan aneh yang bisa mengubah pikiran kita? Itu bukan pikiranmu saja. Kita sering mendengar istilah dunia maya mencuci otak generasi Z. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Bayangkan saja, media sosial itu seperti sebuah cermin raksasa. Tapi cermin ini tidak hanya memantulkan wajah kita, tapi juga membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia sekitar. Seorang ahli media pernah mengatakan kalau media itu kayak pakaian yang kita pakai. Pakaian yang bisa mengubah penampilan kita dan media yang bisa merubah cara berpikir kita. Nah, kalau kita lihat dari media sosial, kita seringkali melihat orang-orang yang tampak sempurna. Kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan mereka, dan inilah yang disebut teori perbandingan sosial oleh Leon Festinger. Kita jadi merasa nggak cukup baik, kita tidak cukup cantik, atau tidak cukup sukses. Selain itu, kita juga punya kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain. Ini yang disebut teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Jadi, kalau kita sering melihat orang lain pamer kesuksesan di media sosial, kita jadi terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Jadi, media sosial itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita berpikir dan merasa. Kita perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang kita dapatkan di sana, dan jangan sampai kita terjebak dalam perhitungan yang tidak sehat dan melupakan siapa diri kita yang sebenarnya. Dunia maya ini udah jadi pabrik pembuat manusia insecure. Lo diajarin buat benci diri sendiri dan ngerasa nggak cukup baik. Kenapa? Karena media sosial itu dirancang buat bikin lo kecanduan. Bayangin aja, lo lagi scroll-scroll Instagram lalu nemu foto cewek cakep yang lagi liburan di Bali. Langsung deh lo ngerasa hidup itu benar-benar gak guna. Kenapa? Karena ada yang namanya teori perbandingan sosial.
Singkatnya, lo selalu ngebandingin diri lo sama orang lain. Dan media sosial ini jagonya bikin lo merasa kalah. Terus ada lagi yang namanya teori belajar sosial. Jadi lo nggak cuma ngebandingin, tapi juga ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Mau punya badan kayak model, mau punya influencer hidup seglamor, ya udah, lo ikutin aja deh yang mereka lakuin. Padahal yang lo lihat di media sosial itu cuma highlightnya aja. Kehidupan nyata mereka pasti jauh lebih kompleks dan tak semanis yang di akun Instagramnya. Media sosial ini sudah berhasil bikin generasi Z jadi generasi yang paling insecure sepanjang sejarah. Kita diajarin buat fokus pada kekurangan kita, bukan kelebihan kita. Kita jadi barang penampilan mencapai kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai. Dan yang paling parah, kita jadi kehilangan identitas diri sendiri. Jadi jangan heran kalau banyak banget anak muda yang sekarang lagi berjuang dengan masalah kesehatan mental. Stres, depresi, gangguan makan, itu semua sudah jadi hal yang biasa. Semua berkat si ratu drama yang namanya media sosial. Kami telah mencoba mengulik solusi dan inilah hasil yang kami dapatkan dari semua hasil diskusi. Sadar diri itu penting untuk memulai sebuah perubahan, dari hal kecil sampai hal besar. Batasi dengan atur waktu khusus untuk menggunakan media sosial. Karena jika hanya ponsel yang menjadi hidup lo nggak jauh berbeda dengan hikikomori. Pilih teman yang tepat dengan ikuti akun-akun yang menginspirasi dan positif. Contohnya adalah kami. Dan hindari akun-akun yang bikin lo merasa insecure. Fokus pada dunia nyata. Jangan cuma hidup di dunia maya. Habiskan waktu dengan orang-orang terdekat, lakukan hobi atau lakukan hal-hal baru. Daripada lo sibuk membandingkan diri lo, nasib lo, privilege dengan orang lain. Berceritalah dengan teman. Tidak melulu soal pergaulan, namun bangunlah sebuah value dengan teman terbaikmu. Media sosial itu ibarat pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk menyakiti. Yang terpenting, berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan biarkan media sosial menggerogoti cara berpikir kita.